menuntut ilmu, mudah-mudahan niat dan langkah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bil as-sahu, ya hadisnya lihat tuh. Coba baca lagi. As-sahu hasanun. Dermawan itu baik. Walakin fil agniyai ahsanu. Alangkah lebih baiknya yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan. Dermawan ini perlu buat kita, ya. Kenapa? Karena orang-orang tertentu lah yang memiliki harta sehingga dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya pantas aja. Makanya kalau dalam minggu yang lalu saya katakan, siapa sih musuh-musuhnya iblis tuh? Salah satunya adalah orang kaya yang dermawan. Itu salah satu musuh iblis. Lah kalau orang susah, kalau orang kaya sombong mungkin masih pantas, tapi orang susah sombong, lebih demen lagi tuh iblis, tuh iblis lebih demen lagi. Orang kaya sombong mungkin pantas, musuh iblis. Lah kalau orang susah sombong, iblis lebih demen lagi dah, ya. Jadi apa yang disombongin? Itu, ya. Jadi yang kedua ini adalah bahwasanya dermawan itu baik, alangkah lebih baiknya dilakukan oleh orang yang kaya, punya harta, dermakan kepada jalan Allah, bersedekah, infak, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena harta yang kita laksanakan, harta yang kita sumbangkan buat di jalan Allah, itu Allah akan ganti. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut harta kita kehilangan. Dalam ayat yang lain Al-Quran Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan membalasnya bil hasani asru amsalihha, 10 kali kebaikan. Tuh, kita memberi sumbangan diganti oleh Allah nanti 1000 masukin celengan, buat yatim. Allah akan ganti 10 kali kebaikan. Berapa? Dengan 10.000. Nah kalau kita naruh di bank misalnya, ya, kita punya duit paling berapa sih, ya, bunganya kalau ada bunga-bunga begitu. Tapi kalau di jalan Allah, ini janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan. Bahkan lebih Allah akan tambahkan min haitsu la yatasib, bahkan sampai dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Banyak kisah-kisah seperti ini kita mendengar. Berapa banyak orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, Allah ganti rezekinya, Allah ganti dengan berbagai macam rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, ini kenapa? Karena itu adalah bekal buat kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-wara'u hasanun. Wara itu baik, artinya wara itu adalah menjauhi sifat maksiat atau hal yang makruh. Walakin bil ulama'i ahsanun, akan tetapi alangkah baiknya dikerjakan oleh ulama. Artinya apa? Ini adalah satu nasihat buat kita bahwa kalau kita mengetahui apa yang telah kita perbuat yang halal, al halalun bayyinun wal haramun bayyinun. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Makanya di sini ditekankan
buat orang-orang yang serang, ya, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka bahwasanya amal ibadah itu yang akan kita perbuat nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu as-sabru, lihat adilnya, as-sabru hasanun, sabar itu baik, walakin fil fuqara'il ahsanu, ya, baik lebih baik bila dilakukan oleh orang-orang fakir. Sabar ini adalah suatu pekerjaan yang sama-sama kita tahu bahwasanya perlu kekuatan. Udah miskin nggak sabar, berabe, ya, ditimpa musibah, ya. Jadi sabar ini bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang miskin, dan juga orang yang kaya juga butuh sabar. Artinya apa? Bahwasanya sesuatu yang diberikan oleh Allah buat orang-orang yang beriman, kalau ditimpa musibah maka dia akan bersabar. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini udah kita susah, hidup kita kebelangsak mulu nih, ya. Ini kayaknya urat kita nih urat susah nih, ya. Dari dulu sholat mas sholat rajin, ya, puasa mah rajin, ibadah rajin kepada Allah, tapi kehidupan kita begini-begini mulu. Nah, ini nggak sabar, ya. Si Anu nggak sholat, hidupnya enak, rezekinya lancar, lah kita sholat mulu, ya, tonggang-tonggeng tiap hari, nggak bosan-bosan, tetap aja masih ngeblangsak. Inilah orang-orang yang tidak sabar. Bahwa sholat itu kita ibadah kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Ya, sholat ini bukan kita untuk mencari kekayaan. Kita ibadah kepada Allah biar bukan supaya masuk surga, bukan. Ya, kalau kita ibadah itu mengharap ridho Allah, bukannya kita ibadah itu pengen masuk surga. Allah ridho apa enggak nih? Ya, kalau Allah tidak ridho apa yang kita kerjakan, maka kegiatan kita, ibadah kita akan sia-sia. Ya, contoh, kita sholat, ada mertua, mantep sholat kita. Kenapa? Karena orang lain, karena mertua. Tapi kalau kita ibadah, orang tua kita nggak lihat, lain dah tuh cara sholatnya. Allahu Akbar, ruku sujud lalu udah kayak begini, capung cebok. Kalau capung cebok, kalau kena air, langsung naik ke atas, langsung ke atas. Tapi kalau ada orang lain, ibadah kita mantap bener, khusyuk, seolah-olah khusyuk. Ibadahnya juga bener. Apa? Takbirnya juga beda. Takbirnya juga Allah lah, wow, yang nggak bener. Ya. Nah, inilah arti sabar kita. Menerima ujian yang Allah berikan buat kepada kita, kita harus segera bersabar. Ini yang keempat, ya, sabar ini dilakukan oleh orang-orang kita, hanya kita. Bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu bisabri, ya, amanu sibru wasabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabar ini perlu kekuatan.